Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubanian, NIM 20119160. Baiklah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang tingkah laku keagamaan yang menyimpang. Penyebab terjadinya penyimpangan tingkah laku keagamaan. Perubahan sikap keagamaan adalah awal proses terjadinya penyimpangan sikap keagamaan pada seseorang, kelompok atau masyarakat. Perubahan sikap diperoleh dari hasil belajar atau pengaruh lingkungan, maka sikap dapat diubah walaupun sulit karenanya. Perubahan sikap dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu adanya kemampuan lingkungan merekayasa objek, terjadinya konferensi agama. Penyimpangan sikap keagamaan dapat juga disebabkan karena pengaruh status sosial. Penyimpangan sikap keagamaan dari sebelumnya, yaitu terlihat sikap yang menyimpang dilakukan oleh seseorang, utamanya mereka yang sangat berpengaruh besar. Komparasi agama, yaitu pengertian komparasi agama berasal dari kata comparison yang berarti tobat, pindah, berubah, sehingga comparison berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Komparasi agama menyangkut kepada kejiwaan dan pengaruh lingkungan tempat di mana seseorang berada. Selain itu, komparasi agama memuat beberapa pengertian dengan ciri-cirinya sebagai berikut. Adanya perubahan dan pandangan dan keyakinan seseorang terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi kejiwaan, sehingga perubahan bisa terjadi secara berproses atau mendadak. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi berpindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, akan tetapi juga termasuk perubahan pemandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Kemudian selain itu juga faktor yang menyebabkan perubahan adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di dalam Islam, konversi disebut sebagai murtad, yaitu keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Konferensi telah selalu menjadi sebuah topik yang berkemuka jika tidak membakar emosi kemanusiaan kita. Lagi pula, misi minoritas mencoba untuk meyakinkan seseorang untuk mengubah keyakinan agamanya yang mana menyangkut masalah-masalah paling utama tentang kehidupan dan kematian. Arti penting dari keberadaan kita. Kemudian macam-macam konferensi, yaitu Starbucks sebagai diungkap kembali oleh Bernard Splickat yang membagi konferensi menjadi dua macam, yaitu tipe volunsional, yaitu berubah secara bertahap, yaitu yang terjadi secara proses sedikit demi sedikit, kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan ruhania yang baru. Tipe self surrender, perubahan secara drastis, yaitu konferensi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan konferensi. Pada ahli sosiologi berpendapat bahwa terjadinya konferensi disebabkan oleh pengaruh sosial, yaitu antara lain hubungan antara pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan, non-agama, kebiasaan yang rutin, anjuran atau propaganda dari orang-orang terdekat, pengaruh pemimpin agama, pengaruh berkumpulan berdasarkan hobi, pengaruh kekuasaan pemimpin. Dan yang keempat, proses konferensi. Proses konferensi menurut Claril yaitu terjadinya integrasi kognitif dan motivasi sebagai akibat krisis yang dialami. 2. Registrasi kepribadian berdasarkan konsepsi yang baru. 3. Tumbuh sikap menerima konsep agama yang baru serta peranan yang dituntun oleh ajarannya. 4. Timbulnya kesadaran bahwa keadaan yang baru ini merupakan panggilan yang suci petunjuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ica Trisnawati.
Program Studi Pendidikan Agama Islam, PAI 4K, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi konflik agama, mata kuliah Psikologi Agama. Konflik agama sebagai perilaku keagamaan yang menyimpang dapat terjadi karena adanya pemasungan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Maksudnya, para penganut agama seakan memaksakan nilai-nilai ajaran agama sebagai label untuk membenarkan tindakan yang dilakukannya. Padahal, apa yang mereka lakukan sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Penyimpangan itu adanya sebab dan pengaruh yang melatar belakangi. Yang pertama, pengetahuan agama yang dangkal. Secara psikologis, masyarakat awam cenderung mendahulukan emosi ketimbang nalar. Dan yang kedua itu fanatisme. Dalam kehidupan masyarakat, ketaatan beragama cenderung dipahami sebagai pembenaran yang berlebihan. Yang ketiga, agama sebagai doktrin. Ada kecenderungan di masyarakat bahwa agama dipahami sebagai doktrin yang bersifat normatif. Pemahaman yang demikian membuat ajaran agama menjadi sempit. Dan yang keempat, simbol-simbol. Dalam kajian antropologi, agama ditandai oleh keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati atau supernatural. Ajaran yang menyampai ajaran lakon, ritual, orang-orang suci, tempat suci, dan benda-benda suci. Walaupun agama bermacam-macam, namun komponen itu didapati sebagai semua agama. Dengan demikian, selain merupakan keyakinan, agama juga mengandung simbol-simbol yang oleh penganutnya dinilai sebagai sesuatu yang suci. Secara psikologis ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya fatalis. Yang pertama, pemahaman agama yang keliru. Dan yang kedua, otoritas agamawan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Haq, NIM 2011-91637. Di sini saya akan menjelaskan tentang fatalisme. Dalam kenyataan, umumnya nilai-nilai ajaran agama sering dimanipulasi hingga melahirkan pemeluk yang fatalis atau yang biasa disebut dengan berserah kepada nasib. Informasi wahyu dan risalah kerasulan direduksi maknanya menjadi sebaliknya sampai-sampai para pemeluk terbentuk menjadi kelompok yang nerimo. Secara psikologi, ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya fatalisme, yakni satu, pemahaman agama yang keliru, kemudian yang kedua adalah otoritas agamawan. Poin E, terorisme dan agama. Faktor yang menyebabkan agama Islam selalu berkaitan dengan terorisme, yakni kedua hal ini sering terjadi kesalahpahaman, yaitu mengenai konsep Islam yang sering berkaitan dengan kasus-kasus terorisme yang terjadi di dunia. Meninjau keterlibatan tentang dua hal tersebut, Islam sendiri mengenalkan adanya jihad, yaitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ini pun kadang disalahartikan sebagai suatu tindakan yang tidak memiliki konsep hak asasi manusia. Karena secara keyakinan, berjuang untuk agama adalah kewajiban dan untuk merealisasikan dengan cara membunuh dan membinasakan pun dianggap sah dan diperbolehkan. Anggapan seperti inilah yang sering dikaitkan dengan gerakan terorisme. Justru sebenarnya terorisme hanyalah isu yang sengaja dikaitkan dengan keyakinan Islam yang benar. Isu tersebut dimanfaatkan untuk merusak dan menghancurkan keyakinan Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni diantaranya penyebab terjadinya penyimpangan sikap keagamaan antara lain adanya kemampuan lingkungan menarik perhatian, terjadinya konversi agama, kemudian yang terakhir adalah karena pengaruh status sosial. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.